Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Arisurya Mahayani dari kelompok Jaja Uli, NIM A1C020174 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai Grahasta dan Nyukla Brahmachari. Yang pertama, ada pendahuluan. Agama Hindu memiliki kerangka dasar yang dapat dipergunakan oleh umat sebagai landasan untuk memahami, mendalami, dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau ritual. Ketiga unsur kerangka dasar itu merupakan salah satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Untuk dapat memahami, mendalami, dan mengamalkan ajaran agama Hindu secara utuh dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap umat Hindu memiliki kewajiban menjadikan kerangka dasar sebagai pedoman. Untuk kali ini, kami di sini akan membahas mengenai susila atau etika. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hindu kaya dengan ajaran-ajaran mengenai ketuhanannya. Di antaranya seperti Srada, Yatnya, Trihitakarana, Catur Asrama, Catur Purusa Arta, dan masih banyak lainnya. Dalam ajaran agama Hindu, ada suatu sloka yang berbunyi Moksantam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan keteraman batin. Dari makna tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manusia diciptakan dan hidup di dunia ini untuk mencapai tujuan hidup yang tertinggi, yaitu moksa. Selain itu, manusia juga memiliki 3 tujuan hidup lainnya, yaitu dharma, arta, dan kama. Grahasta asrama adalah tahapan yang kedua dari catur asrama, yaitu tentang grahasta atau berumah tangga. Tahapan ini dimasuki pada saat perkawinan. Tahapan ini merupakan hal yang sangat penting, karena menunjang yang lainnya. Perkawinan merupakan salah satu acara suci bagi seorang Hindu. Istri merupakan rekan dalam kehidupan atau adyani. Ia tidak dapat melakukan ritual agama tanpa istrinya. Sebuah rumah tangga harus mendapatkan arta yang berlandaskan dharma dan dipergunakan dengan secara yang pantas. Ia harus memberikan 1-10 bagian dari penghasilannya untuk amal. Bagi masyarakat Hindu, Grahasta asrama mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan. Tahap hidup Grahasta asrama atau berumah tangga diawali oleh upacara perkawinan atau yang disebut samskara wiwaha. Ini berarti masa Brahmachari secara resmi telah berakhir, dan sejak saat itu pula suami istri atau dampati, dan sejak itu pula mereka harus melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai grahastin. Tugas itu antara lain mencari arta untuk memenuhi kama berlandaskan dengan dharma, melaksanakan upacara srada, dan pancamahayatnya. Tingkatan kehidupan Grahasta dengan Nyukla Brahmachari memiliki kaitan yang sangat erat. Menurut ajaran agama Hindu, Nyukla Brahmachari artinya tidak kawin selama hidupnya. Yang kedua, ada gambaran kasus. Contoh kasus Nyukla Brahmachari. Nyukla Brahmachari biasanya dilakukan oleh beliau-beliau yang berada pada tingkat Nitya Siddha, yaitu beliau yang telah mencapai kesempurnaan tetapi datang ke dunia ini hanya untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia. Jadi, pilihan tersebut bukan karena terpaksa atau alasan-alasan lain seperti gangguan organ seksual, sulit jodoh, patah hati, atau kekagetan batin lainnya. Dalam Wiracarita Ramayana, Truna Laksamana ditampilkan sebagai sosok yang menjalankan Sukla Brahmachari. Betapapun wanita menggoda, termasuk raksasa Suparanaka, ia tetap teduh imam melaksanakan Sukla Brahmachari, yakni tidak pernah kawin sampai akhir hayat di kandung badan. Sedangkan di dalam kisah Mahabharata yang melaksanakan Sukla Brahmachari adalah Rsi Bisma. Contoh kasus Grahasta. Dalam Grahasta asrama, seorang kepala rumah tangga yang baik tentunya memiliki perencanaan dalam memimpin rumah tangga. Itu wajib dilakukan seseorang kepala rumah tangga dengan keyakinan dan kesungguhan
Tanggung jawabnya tidak akan sebatas mencukupi kebutuhan hidup keluarga, tetapi juga mengayomi dan membimbing keluarga yang dibentuk dalam suatu pernikahan. Sedangkan tugas dari seorang istri atau ibu harus selalu berdoa untuk kebaikan keluarga, melahirkan anak-anak, mendidik agar anak menjadi anak yang baik, juga bijak dalam pembicaraannya. Kewajiban grahasta asrama merupakan ikatan suci atau dharma. Yang ketiga, pandangan dari sisi agama. Dalam hidup, kita mengenal istilah sukra brahmacari, yaitu tidak menikah semasa hidup, dan grahasta ialah dengan memulai rumah tangga. Menurut kitab suci Weda, perkawinan atau pernikahan adalah suatu kewajiban Weda yang tidak melarang apabila seseorang untuk nyukla brahmacari atau tidak menikah, tetapi dianjurkan untuk melanjutkan keturunan. Dengan melaksanakan grahasta, dipercaya dapat membebaskan para leluhur apabila dapat melahirkan keturunan dan juga karena kodrat dan mempertahankan kelangsungan hidup agar tidak punah dengan cara memperoleh keturunan atau anak. Yang keempat, solusi kelompok. Kita sebagai manusia boleh saja melaksanakan sukla brahmacari atau tidak menikah. Tetapi bila seseorang yang tidak memiliki saudara, maka ia harus melaksanakan grahasta asrama dikarenakan itu adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunannya. Yang kelima, kesimpulan. Dengan mengenal sukla brahmacari dan grahasta asrama, dapat disimpulkan bahwa agama tidak melarang umatnya untuk melakukan sukla brahmacari ataupun grahasta asal mengikuti ajaran dharma. Karena pada dasarnya, manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak dapat hidup sendiri dan harus hidup berpasang-pasangan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai studi kasus grahasta dan nyukla brahmacari. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.